Assalamualaikum Sobat Iman, syukur Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi dalam edisi kisah para Nabi dan Rasul. Mari kita lanjutkan kisah pada hari ini adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Azar adalah ayah Nabi Ibrahim yang hidup di negeri Babil, Irak. Ia bekerja membuat patung dan menjualnya kepada orang-orang agar mereka menyembahnya. Ia memiliki seorang anak yang masih kecil bernama Ibrahim, yang Allah karuniakan kepada sang anak tersebut hikmah dan kecerdasan sejak kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelumnya, dan kami mengetahui keadaannya." Quran Surat Al-Anbiya, ayat 51. Saat usianya semakin dewasa, mulailah ia memikirkan siapakah Tuhan yang berhak disembah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepadanya sehingga dia dapat mengenal Allah, Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikannya sebagai nabi dan rasul kepada kaumnya untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, mengeluarkan mereka dari menyembah patung dan berhala, menuju penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan suhuf lembaran kepada Nabi Ibrahim yang di dalamnya terdapat adab, nasihat, dan hukum-hukum agar beliau menunjuki kaumnya, mengajarkan kepada mereka dasar-dasar agama, serta menasihati mereka untuk taat kepada Allah, Tuhan mereka, mengikhlaskan ibadah kepadanya, dan menjauhi segala perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang mulia. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam pulang ke rumahnya, ia menemui ayahnya dan berkata, "Wahai ayahku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah kamu menyembah setan. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, sehingga kamu menjadi kawan bagi setan." Quran Surat Maryam, ayat 42-45. Namun ayahnya menolak ajakan anaknya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Sambil marah ia berkata, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Quran Surat Maryam, ayat 46. Tetapi Nabi Ibrahim bersabar menghadapi sikap keras ayahnya, bahkan membalasnya dengan sikap sayang dan berbakti. Ia berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." Quran Surat Maryam, ayat 47-48. Dakwah Nabi Ibrahim kepada penduduk Hiram dan Babil. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam orang-orang menyembah bintang dan patung. Yang menyembah bintang-bintang adalah penduduk Hiram, sedangkan yang menyembah patung adalah penduduk Babil. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada penduduk Hiram. Penduduk Hiram adalah para penyembah bintang-bintang. Beliau mengajak kaumnya berpikir memperhatikan benda-benda langit, apa pantas benda-benda tersebut disembah. Disebutkan kisahnya dalam Al-Quran sebagai berikut. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, dia berkata, "Inikah Tuhanku?" Tetapi ketika bintang itu tenggelam dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian ketika dia melihat bulan terbit dia berkata, "Inikah Tuhanku?" Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Kemudian ketika ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inikah Tuhanku? Ini yang lebih besar." Maka ketika matahari itu terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Quran Surat Al-An'am, ayat 75-80. Di beberapa ayat tersebut Nabi Ibrahim mengajak kaumnya berpikir jernih tentang kelayakan menyembah benda-benda langit. Setelah menjelaskan kepada kaumnya tentang salahnya menyembah benda-benda langit ini, Nabi Ibrahim berkata,
Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Quran Surat Al-An'am, ayat 78-79. Demikianlah ajaran Nabi Ibrahim. Ajarannya adalah ajaran para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, yaitu tauhid, beribadah hanya kepada Allah dan meniadakan sesembahan selainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah menyembah matahari maupun bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika Dialah yang kamu sembah. Quran Surat Fussilat, ayat 37. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada penduduk Babil. Penduduk Babil adalah penduduk yang menyembah patung-patung. Nabi Ibrahim alaihissalam juga keluar menuju tempat peribadatan kaumnya untuk mengajak kaumnya menyembah Allah. Saat sampai di sana, beliau mendapatkan kaumnya sedang tekun menyembah patung yang banyak jumlahnya. Mereka menyembahnya, merendahkan diri di hadapannya serta meminta dipenuhi kebutuhan mereka kepadanya. Maka Nabi Ibrahim tampil dan berkata, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Quran Surat Al-Anbiya, ayat 52. Kaumnya menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 53. Demikianlah kaumnya, mereka tidak memiliki alasan terhadap perbuatan mereka selain mengikuti nenek moyang mereka yang sesat. Ibrahim berkata lagi, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 54. Kaumnya menjawab, apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main? Quran Surat Al-Anbiya, ayat 55. Ibrahim menjawab, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 56. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat kaumnya tetap kokoh atas penyembahan kepada patung, maka beliau memikirkan bagaimana caranya menghancurkan patung-patung itu agar mereka mau berpikir. Abu Ishaq mengatakan dari Abul Ahwas dari Abdullah, ia berkata, ketika kaum Nabi Ibrahim keluar menuju tempat mereka berhari raya, kaumnya ada yang mengatakan, bapaknya, melewati Nabi Ibrahim sambil berkata, wahai Ibrahim, mengapa kamu tidak ikut bersama kami? Ibrahim menjawab, sesungguhnya aku sedang sakit dari kemarin. Nabi Ibrahim pun melanjutkan kata-katanya, demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Maka salah seorang di antara kaumnya ada yang mendengar kata-kata itu. Dengan diam-diam Nabi Ibrahim alaihissalam pergi menuju ke tempat patung-patung itu berada. Saat melihat di hadapan patung-patung itu banyak makanan, maka Ibrahim mengejek patung-patung itu dengan berkata, mengapa kalian tidak makan dan mengapa kalian tidak bicara-bicara? Segeralah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala hingga terpotong-potong menggunakan kapaknya, kecuali berhala yang paling besar. Menurut sejarah, Nabi Ibrahim menaruh kapaknya yang digunakan untuk menghancurkan patung-patung di tangan patung yang paling besar, agar kaumnya mengira bahwa patung inilah yang menghancurkannya dan ia tidak rela ada yang menyembah selainnya. Ketika kaumnya kembali mendatangi tempat patung yang mereka sembah dan melihat apa yang telah terjadi, mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 59. Salah seorang di antara mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 60. Kaumnya berkata, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak, agar mereka menyaksikan. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 61. Nabi Ibrahim pun dihadapkan kepada mereka dan disidang. Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Quran Surat Al-Anbiya, ayat 62. Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 63.
Maksud perkataan Nabi Ibrahim adalah agar kaumnya mau berpikir, bahwa patung adalah benda mati yang tidak dapat berbicara sehingga tidak pantas disembah tanpa perlu dijelaskan lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 64, yakni karena meninggalkan patung-patung itu tanpa dijaga. Kepala mereka pun menjadi tertunduk, setelah itu mereka berkata kepada Ibrahim, sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 65. Maksudnya, mengapa kamu suruh kami bertanya kepada patung-patung itu, sedangkan kamu tahu bahwa mereka tidak bisa bicara? Ketika itulah Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, maka mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak memberi bahaya kepada kamu? Quran Surat Al-Anbiya, ayat 66. Kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, maka apakah kamu tidak memahami? Quran Surat Al-Anbiya, ayat 67. Inilah jihad pertama para nabi, yaitu jihadul ilmi wa ikamatul hujah, berdakwah dan menegakkan hujah, sehingga tidak ada alasan lagi bagi mereka di hadapan Allah nanti. Ketika kebenaran Nabi Ibrahim telah tampak dan alasan mereka kalah, mereka beralih kepada cara yang lain, yaitu menggunakan kekerasan, karena Ibrahim telah menghancurkan patung mereka dan menghina sesembahan mereka. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 68. Maka kaumnya pun mengumpulkan banyak kayu bakar, sampai-sampai ada wanita yang sakit bernazar, kalau seandainya sakitnya sembuh ia akan ikut mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Mereka meletakkan kayu bakar itu dalam sebuah parit dan menyalakan api di dalamnya hingga menyala besar, lalu mereka meletakkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sebuah wadah manjenik alat pelempar atas usulan seorang dari daerah Akra Persia. Syuaib al-Jabai berkata, namanya adalah Haizan. Allah pun menenggelamkan Haizan ke dalam bumi dan ia tetap berada di dalamnya, hingga hari kiamat. Setelah itu dilemparlah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan terikat dari manjenik itu ke dalam api. Saat itu Nabi Ibrahim berkata, cukup bagiku Allah, dan dialah sebaik-baik pelindung, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Bukhari. Maka Allah Ta'ala pun menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menjadikan api itu dingin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 69. Ibnu Abbas dan Abu Aliyah berkata, kalau seandainya Allah tidak berfirman, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim, tentu dinginnya api tersebut akan menyakiti Ibrahim. Ketika itu ada binatang yang ikut membantu meniupkan api untuk membakar Nabi Ibrahim, yaitu wasak cicak, atau topek berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itulah, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk membunuh cicak, dan menjelaskan bahwa membunuhnya sekali pukul akan mendapatkan 100 kebaikan, jika 2 kali pukul, pahalanya berkurang dan seterusnya, berdasarkan hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari pembakaran, maka beliau berdakwah kepada raja negeri tersebut Babil, yaitu Namrud. Debat antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Namrud, raja yang mengaku Tuhan. Dikisahkan para ulama, dahulu raja dunia bagian timur dan barat ada 4, 2 orang mukmin dan 2 orang lagi kafir. 2 orang raja yang mukmin adalah Raja Zulkarnain dan Nabi Sulaiman alaihissalam, sedangkan 2 raja yang kafir adalah Namrud dan Bukhtanasar. Di antara 2 raja kafir tersebut, yang didebat oleh Ibrahim alaihissalam adalah Namrud, seorang raja Babil. Nabi Ibrahim berdakwah kepada Raja Namrud karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa ia berkuasa ketika itu selama 400 tahun. Berikut ini kisahnya dalam Al-Quran. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan? Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat,
lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 258. Pada ayat di atas Namrud meminta Nabi Ibrahim, alaihissalam menunjukkan bukti keberadaan Allah Ta'ala, maka Nabi Ibrahim, alaihissalam berkata, Tuhanku adalah yang mampu menghidupkan dan mematikan, yakni bukti keberadaan Allah Ta'ala adalah adanya sesuatu dan hilangnya sesuatu setelah adanya, karena sudah pasti setiap yang ada pasti ada yang mengadakannya, dialah Allah Ta'ala Tuhan alam semesta. Namrud pun menjawab, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Maksud menghidupkan adalah dengan membiarkan hidup atau tidak jadi dibunuh orang yang harus dibunuh. Sedangkan maksudnya bisa mematikan adalah dengan membunuh seseorang. Kata-kata ini sebenarnya dia ucapkan hanya untuk membantah Nabi Ibrahim, alaihissalam dan untuk membenarkan dakwaannya, mengaku Tuhan, padahal jawaban ini sangat lemah sekali. Nabi Ibrahim, alaihissalam kemudian mengatakan, sesungguhnya Allah yang menerbitkan matahari dari timur maka terbitkanlah dari barat. Ketika itu diamlah si Namrud ini, dan tidak bisa menjawab apa-apa dari hujahnya Nabi Ibrahim, alaihissalam. Untuk selanjutnya Nabi Ibrahim, alaihissalam memutuskan berhijrah dari negeri tersebut, melihat karena tidak ada yang beriman selain istrinya Sarah dan putra saudaranya, yaitu Lut alaihissalam, maka ia pun berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain hingga sampai di Palestina. Di sanalah beliau tinggal beberapa lama, beribadah kepada Allah dan mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Setelah berlalu beberapa tahun, maka negeri tersebut ditimpa kemarau panjang, hingga mendesak Nabi Ibrahim alaihissalam untuk hijrah ke Mesir. Ketika itu, di Mesir ada seorang raja yang kejam namun suka kepada wanita cantik. Ia memiliki beberapa pembantu yang membantunya untuk memperoleh apa yang ia inginkan. Para pembantunya berdiri di pinggiran negeri untuk memberitahukan kepada raja wanita-wanita cantik yang datang ke Mesir. Saat mereka melihat Sarah, di mana ia adalah wanita yang sangat cantik, maka mereka menyampaikan kepada raja dan memberitahukan kepadanya bahwa bersamanya ada seorang laki-laki, maka raja pun mengeluarkan perintahnya untuk membawa laki-laki itu. Tidak beberapa lama, beberapa tentara datang dan membawa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada raja. Ketika tiba di hadapannya, maka raja bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tentang wanita yang bersamanya, lalu Nabi Ibrahim menjawab, ia adalah saudarinya. Rajanya berkata, bawalah ia ke hadapanku. Maka Nabi Ibrahim pergi menemui Sarah dan memberitahukan kepadanya apa yang disampaikannya kepada raja dan perkataannya, bahwa Sarah adalah saudarinya. Lalu Sarah pun pergi ke istana. Ketika raja melihatnya, maka raja terpesona melihat kecantikannya dan langsung berdiri menghampirinya. Tetapi Sarah berkata, saya ingin salat dan berwudu dahulu. Maka raja pun mengizinkannya. Lalu Sarah berwudu dan salat. Setelah itu ia berdoa, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa aku beriman kepadamu dan kepada Rasulmu, dan aku menjaga kehormatanku selain kepada suamiku, maka janganlah engkau berikan kekuasaan kepada orang kafir ini. Maka Allah mengabulkan permohonannya, menjaganya dan memeliharanya. Sehingga setiap kali raja ingin memegangnya, maka tangannya tergenggam atau tercekik, hingga raja pun meminta Sarah agar berdoa kepada Allah agar tangannya terbuka dan raja tidak akan menimpakan bahaya apa-apa kepadanya. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Saat raja mengetahui bahwa ia ternyata tidak berkuasa kepadanya, maka raja memanggil sebagian pembantunya dan berkata kepada mereka, kalian tidak membawaku seorang manusia, bahkan membawa kepadaku seorang setan. Lalu ia memerintahkan para pembantunya untuk memberikan hajar kepadanya untuk menjadi pelayannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ahmad dan Bukhari. Maka Sarah pun kembali kepada suaminya tanpa diganggu sedikit pun oleh raja. Lalu Sarah mendapatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan sholat. Saat Sarah sampai, maka Nabi Ibrahim alaihissalam melihatnya dan bertanya kepadanya tentang hal yang terjadi. Sarah pun menjelaskan bahwa Allah menolak tipu daya raja itu kepadanya dan memberikan kepadanya seorang budak bernama Hajar untuk melayaninya. Setelah beberapa lama, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina. Di tengah perjalanan, putra saudaranya, yaitu Lut alaihissalam meminta izin kepadanya untuk pergi ke negeri Sodom untuk mengajak penduduknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan perbuatan keji yang selama ini mereka lakukan. Maka Nabi Ibrahim memberinya sebagian binatang ternak dan harta,
dan ia melanjutkan perjalanannya bersama keluarganya ke Palestina hingga tiba di sana, dan di sana Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal beberapa lama. Sarah adalah istri Nabi Ibrahim yang mandul. Ia mengetahui keadaan suaminya yang merindukan keturunan yang baik, maka Sarah memberikan pembantunya Hajar agar dinikahinya dengan harapan Allah mengaruniakan daripadanya keturunan yang saleh. Maka Nabi Ibrahim menikahi Hajar dan lahirlah daripadanya Nabi Ismail, sehingga Nabi Ibrahim sangat berbahagia sekali karena telah lama menunggu kedatangannya. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim membawa istrinya Hajar dan anaknya, Nabi Ismail, ke Mekah. Setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim meninggalkannya sambil berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surat Ibrahim, ayat 37. Kemudian Nabi Ibrahim kembali ke istrinya, yaitu Sarah di Palestina. Suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu yang terdiri dari para malaikat dalam bentuk manusia, maka Nabi Ibrahim segera berdiri dan menyembelih untuk mereka seekor anak sapi yang gemuk lalu memanggangnya. Kemudian menghidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan, karena para malaikat tidak makan dan minum. Ketika itulah, para malaikat memberitahukan bahwa mereka bukan manusia, bahkan sebagai malaikat yang datang untuk menimpakan azab kepada penduduk Sodom. Karena mereka tidak mengikuti ajakan Nabi mereka, yaitu Lut alaihissalam. Para malaikat juga memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim tentang kelahiran anaknya dari istrinya Sarah, yaitu Ishak. Padahal Sarah seorang yang mandul dan sudah tua, sedangkan suaminya juga sudah tua, lalu para malaikat memberitahukan bahwa yang demikian adalah ketetapan Allah. Para malaikat berkata, "Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya, dicurahkan atas kamu, wahai Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah." Quran Surat Hud, ayat 73. Kisah penyembelihan Nabi Ismail. Suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih anaknya, lalu beliau memberitahukan mimpinya itu kepada anaknya. Hal ini merupakan ujian Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Meskipun ujian ini begitu berat, namun Nabi Ismail siap memikulnya karena taat kepada Allah, dan saat masing-masing bersiap-siap menjalankan perintah Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam juga sudah membaringkan Nabi Ismail dan telah mengambil pisau untuk menyembelihnya. Tetapi saat hendak menyembelihnya, angin segar pun datang, malaikat Jibril datang membawa kambing yang besar untuk menebus Nabi Ismail. Untuk selanjutnya, peristiwa itu dijadikan sandaran dalam pensyariatan kurban pada hari raya Idul Adha. Kunjungan Nabi Ibrahim alaihissalam ke Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke Mekah untuk melihat kondisi Hajar dan anaknya, Ismail. Dalam salah satu kunjungan, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta anaknya membantunya dalam meninggikan pondasi Baitullah yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk dibangunkan, lalu Nabi Ismail setuju. Keduanya pun mengangkut batu sehingga selesailah pembangunannya. Setelah selesai, keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia menerima amal mereka berdua. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha penerima tobat lagi Maha penyayang." Quran Surat Al-Baqarah, ayat 127-128. Maka Allah mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Dia memberikan berkah kepada Ka'bah dan menjadikannya kiblat bagi kaum muslim di setiap tempat dan setiap waktu. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki ajaran yang lurus dan syariat yang mulia, di mana kita diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikutinya. Dia berfirman, "Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik." Quran Surat Ali Imran, ayat 95. Ketika Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj,
Maka Nabi Muhammad SAW menjumpai Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ketujuh dengan menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur, yang seharinya dimasuki oleh 70.000 malaikat untuk beribadah dan bertawaf di situ. Setelah itu mereka keluar dan tidak kembali lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai Nabi Ibrahim dan menjadikannya sebagai kekasihnya. Quran Surat An-Nisa ayat 125. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah manusia yang pertama kali diberi pakaian pada hari kiamat dalam kitab Muttafaq alaih. Saat itu, manusia dalam keadaan telanjang, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam diberi pakaian sebagai penghormatan kepadanya. Setelah itu para nabi setelahnya dan manusia setelahnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berfirman, "Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, lagi, yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Kemudian kami wahyukan kepadamu, Muhammad, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Quran Surat An-Nahl ayat 120-123. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melebihkan beliau di dunia dan di akhirat. Dia menjadikan para nabi dari keturunannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab pada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh." Quran Surat Al-Ankabut ayat 27. Beliau termasuk para Rasul Ulul Azmi, bahkan beliau adalah Rasul yang paling utama setelah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita diperintahkan bersalawat kepadanya dalam tasyahud akhir dalam sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, 'Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati.' Allah berfirman, 'Belum yakinkah kamu?' Ibrahim menjawab, 'Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku.' Allah berfirman, 'Kalau demikian ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu.' Allah berfirman, 'Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.'" Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. Dialah Al-Muhyi, yang Maha menghidupkan. Dia kuasa menjadikan padang yang gersang menjadi rimbun. Lihatlah musim kemarau ini, rerumputan mati, tanah berdebu, mengering, retak. Lalu turunlah air dari langit, rumput kering itu menjadi segar. Debu-debu sirna kemudian menggumpal dan kembali memadat menjadi tanah. Retak yang terlihat tertambal, hilang dan menjadi subur. Allah berfirman, "Dan di antara tanda-tandanya ialah bahwa kau lihat bumi kering dan gersang, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya, pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat Fussilat ayat 39. Jika hal ini Anda anggap lumrah, karena terbiasa menyaksikannya, maka Allah telah mengubah keyakinan hati Nabi Ibrahim menjadi hakul yakin, keyakinan yang derajatnya lebih tinggi. Bukan hanya hati yang meyakini, bukan juga mata yang hanya menyaksikan, tapi hakul yakin adalah tingkat keyakinan seseorang buah dari indera perasanya. Allah menghidupkan 4 ekor burung yang sudah disembelih, dicincang, kemudian diletakkan secara acak di puncak gunung-gunung yang berbeda. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mencincang tubuh burung-burung, mengacaknya, dan meletakkannya di puncak bukit, beliau memegang kepala mereka di tangannya. Kemudian Allah perintahkan untuk memanggil burung-burung tersebut. Ibrahim alaihissalam memanggil mereka sebagaimana yang Allah perintahkan. Keajaiban terjadi. Hal-hal yang tidak dapat dinalar manusia hanyalah perkara kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Dialah yang Maha mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi,
dan dia mengetahui sesuatu yang tidak mungkin terjadi bagaimana bila itu terjadi. Nabi Ibrahim melihat bulu-bulu burung itu berterbangan, berkumpul saling menyempurnakan, kucuran darah yang telah tertumpah bertemu kembali ke kadar yang sesuai. Sobekan dan potongan-potongan daging yang telah tersayat kembali menyatu membentuk tubuh. Demikian pula tiap-tiap anggota badan burung itu, mereka kembali ke posisinya semula. Tersambung membentuk tubuh yang utuh. Setelah organ-organnya mampu menopang tubuh, mereka tegak berdiri, bersegera berjalan menghampiri Ibrahim untuk mencari kepala mereka. Allah menjadikan penciptaan mereka lebih dari yang diharapkan Nabi Ibrahim, agar mata beliau menyaksikan, dan anggota tubuh lainnya ikut merasakan. Burung-burung itu datang menjemput kepala mereka di tangan Nabi Ibrahim alaihi salam. Apabila yang mereka temui bukan kepala mereka, mereka menolaknya. Apabila mereka dapati bagian yang beliau pegang itu kepala mereka, dengan kuasa Allah bagian tubuh itu bersatu. Sungguh Allah Maha Kuasa, Perkasa, lagi bijaksana. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup ayat ini dengan kalamnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dia Maha Perkasa, tidak ada yang mampu mengalahkannya. Dia Maha Perkasa, tidak ada yang mampu mencegah kehendaknya. Dan dia Maha Bijaksana dalam firman dan tindakannya. Nabi Ibrahim alaihi salam dan bapaknya di hari kiamat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak, Nabi Ibrahim alaihi salam bertemu dengan ayahnya, Azar, sementara wajah Azar hitam kelam dan berdebu. Lantas Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepadanya, bukankah saya pernah melarangmu agar tidak durhaka kepadaku? Ayahnya menjawab, hari ini aku tidak akan durhaka kepadamu. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, ya Robi, sungguh, engkau telah berjanji kepadaku agar engkau tidak menghinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Lalu kehinaan apalagi yang lebih hina daripada keadaan ayahku yang dijauhkan dari rahmatmu? Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Selanjutnya ditanyakan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, wahai Ibrahim, apa yang ada di bawah kedua kakimu? Beliau pun melihat di bawahnya, ternyata di situ terdapat sesosok anjing hutan yang berlumur kotoran terlihat sedang tertunduk, lalu kaki-kakinya diikat dan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan wassalamualaikum.